يا دائم الفضل على البرية يا باسط اليدين بالعطية يا صاحب المواهب السنية صل على محمد وآله خير الورى سجيا. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala habibina wa habibi ilahi rabbil alamin Abil Qasim Muhammad wa ala alihi at-tayyibin at-tahirin wa ashabihi al-mayamin al-muntajabin. Auladi rahimakumullah. Baru saja kemarin kita melaksanakan barang-barang perayaan Idul Fitri. Dulu ketika saya belajar di Timur Tengah, tatkala datang bulan Syawal atau awal daripada bulan Syawal yaitu Idul Fitri, saya mengatakan kepada teman-teman saya, ya, seperti yang dikatakan oleh orang-orang Indonesia biasa di sini, yaitu kita salaman, berjabat tangan sambil mengatakan minal a'idin wal faizin. Ternyata teman-teman saya orang Arab, dia tersenyum dan tertawa. Dia mengatakan, kenapa Anda mengatakan minal a'idin wal faizin? Anda bilang ini tradisi yang biasa dilakukan di Indonesia. Lalu dia mengatakan bahwa kata-kata minal a'idin wal faizin itu sebetulnya bagus. Cuman biasanya dikatakan oleh ahli sufi, orang-orang ahli tasawuf, orang-orang yang betul-betul saleh, yang betul-betul wali lah kalau begitu, orang-orang yang betul-betul dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi bagi orang-orang awam seperti kita, cukup mengatakan kullu am wa antum bi khair, atau kullu am wa anta bi alf khair gitu. Setiap tahun dan Anda selalu baik-baik saja gitu. Ala kulli hal, Id itu dalam bahasa Arab asal katanya dari kata-kata ada ya'udu. Ada ya'udu itu artinya adalah kembali. Ada juga yang mengartikan Id itu artinya adalah hari raya. Id artinya adalah hari kembali kepada fitrah. Makanya disebut Idul Fitri, itu adalah kembali kepada fitrah, kepada fitri. Dan ada juga yang mengatakan bahwa Id itu adalah hari kemenangan. Kemenangan dari apa? Makanya orang-orang sufi biasanya mengatakan ketika satu sama lain bertemu, mereka selalu mengatakan taqabbalallahu minna wa minkum, atau taqabbalallahu siyamana wa siyamakum wa qiyamana wa qiyamakum wa ja'alana Allah wa iyyakum minal a'idina wal faizin wa kullu am wa antum bi khair. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima puasa-puasa kita dan puasa-puasa antum, ibadah antum, dan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kami, wa ja'alana Allahu wa iyyakum, menjadikan kami dan antum semuanya minal a'idin, daripada orang-orang yang kembali ilal fitrah, kembali kepada fitrah, wal faizina anil hawa, dan menang melawan hawa nafsu, wa kullu am wa antum bi khair, dan setiap tahunnya antum selalu baik-baik saja. Nah, ketika selesai bulan Ramadan, kita mestinya harus betul-betul menjadi suci pikiran kita, menjadi bersih hati kita. Malah sebagian orang mengatakan kita harus seperti anak-anak kembali, seperti yang bayi dilahirkan. Anak-anak itu sifatnya bagaimana? Dia tidak punya kedengkian,
dia tidak punya iri hati, dia tidak punya pikiran-pikiran yang negatif, semuanya baik-baik, bersih, ya. Dia tidak punya penyakit-penyakit hati, tapi bersih. Makanya selesai bulan Ramadan, masuk ke Lebaran ini, masuk ke awal Syawal ini, kita harus lebih bersih daripada sebelum bulan Ramadan. Ya. Yang kedua, apabila kita betul-betul memanfaatkan di bulan Ramadan, ya, mengoptimalkan produktivitas kita yang khususnya tentang ibadah, tentang kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, tentang kedekatan kita segala sesuatunya, atau melebur dengan Allah Subhanahu wa taala, melebur kepada Allah Subhanahu wa taala, pertimbangan kita hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita juga termasuk digolongkan orang-orang yang kembali kepada fitrah dan menang melawan hawa nafsu. Auladi rahimakumullah, kata-kata Id di dalam Al-Quran disebut satu kali, ya. Kalau kita baca Al-Quran, ada di situ kita akan menemukan kata-kata Id. Di mana? Di surat Al-Maidah. Surat Al-Maidah. Al-Maidah itu artinya apa? Hidangan. Yaitu ketika Al-Hawariyun, orang-orang kepercayaan Nabiullah Isa salamullahi alaih, meminta kepada Isa salamullahi alaih agar apa? Agar diturunkannya hidangan dari langit, ya, untuk dijadikan Id, dijadikan hari raya, hari kembali kepada fitrah, hari kembali kepada fitrah, hari kemenangan melawan hawa nafsu. Maka Nabi Allah Isa pun berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, seraya di dalam Al-Qur'an disebutkannya, Allahumma rabbana anzil alaina ma'idatan minas sama' takunu lana 'idan li awwalina wa akhirina wa ayatan mink. Ya Allah, turunkanlah kepada kami hidangan, ya, dari langit, takunu lana 'idan, agar menjadi hari raya. Hari raya apa? Hari raya menjadi penuh dengan kepercayaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Li awwalina, bagi orang-orang kami, wa akhirina, dan orang-orang setelah kami, wa ayatan mink, dan sebagai bukti darimu ya Allah, warzuqna wa anta khairur raziqin. Ya. Maka berilah kami rezeki ya Allah, karena engkau adalah sebaik-baiknya pemberi rezeki. Nah, di sini di dalam Al-Qur'an itu hanya satu kali disebut kata-kata Id, hari raya, ya. Siapa yang mendapatkan hari raya itu? Itu Nabi Isa dan orang-orang Hawariyun. Bagaimana kehidupan mereka? Apakah mereka kehidupannya mewah-mewah? Apakah rumahnya bagus-bagus? Ataukah mereka secara materi betul-betul bahagia? Tidak. Mereka bahagia hatinya. Mereka hanya bahagia pikirannya. Mereka bahagia tatkala dekat dengan Allah Subhanahu wa taala dan dekat dengan Nabiullah Isa salamullahi alaih. Jadi kebahagiaan itu, kemenangan itu, ya, kembali kepada fitrah itu bukan banyaknya harta, materi dan lain sebagainya, tapi kedekatan kita dengan Allah Subhanahu wa taala, kedekatan kita dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kedekatan kita bersama orang-orang yang saleh. Di doa Ramadan itu disebutkannya, wal hikna bis salihin, ya kan? Ya Allah, golongkanlah kami termasuk orang-orang yang saleh. Nah, Sayyidina Ali bin Abi Thalib pernah mensifati tentang Id. Apa sih yang dimaksud dengan hari raya itu? Ali bin Abi Thalib menyebutkan yang dimaksud dengan hari raya itu, beliau mengatakan, innama huwa idun liman qabilallahu siyamahu. Sesungguhnya itu adalah hari raya, hari kemenangan, hari kembali kepada fitrah bagi siapa saja yang diterima oleh Allah puasanya, wa syakara qiyamahu, dan diterima sholat malamnya, munajatnya, ibadahnya di bulan Ramadan. Liman qabilallahu ta'ala siyamahu wa syakara qiyamahu wa kullu yaumin
la yu'sallahu fihi fahuwa yaumu'id. Dan setiap hari apabila di hari itu kita tidak melakukan maksiat kepada Allah, tidak berdosa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka hari itu adalah disebut hari Id, hari raya, hari kemenangan gitu kan. Nah, mulai dari sekarang ini setelah kita selesai bulan Ramadan ya, masuk ke bulan Syawal, jangan ada perbedaan, mestinya lebih baik lagi daripada sebelum bulan Ramadan. Yang menarik, ada tradisi-tradisi kaum muslimin di dunia ya. Biasanya setelah bulan Ramadan ini ya, setelah salat Idul Fitri ini, ada sebagian orang-orang yang bersilaturahmi. Kalau di komunitas-komunitas hadarim, komunitas-komunitas orang Arab di Indonesia atau di Hadramut, itu ada yang namanya uwad. Uwad itu biasanya yang muda datang ke yang tua, atau yang orang anak-anak kecil datang ke yang besar, atau juga yang tua datang ke yang muda sebagai penghormatan dan lain sebagainya. Mereka kumpul-kumpul makanan-makanan, menyantap makanan-makanan lebaran, terus terakhir mereka mendengarkan santapan rohani. Itu biasanya disebut dengan uwad, dari rumah ke rumah. Biasanya dari 10 orang datang ke rumah ini, disiapkan hanya minum seetik unggul, sedikit aja minum, makan sedikit, pindah lagi ke rumah lain, pindah lagi ke rumah lain, pindah lagi ke rumah lain. Ada juga tradisi di Indonesia, ada yang namanya halal bihalal atau halal bil halal gitu ya, saling menghalalkan ya, seperti di Pasar Rebo ini ya, tapi sekarang sudah mulai rada sepi. Dulu ramai sekali ya, ada yang namanya halal bihalal. Jadi begitu satu hari setelah bulan Lebaran, besoknya itu biasanya kumpul ya, dia buat game, dia buat macam-macam, ada makanan-makanan, hidangan-hidangan khas Lebaran. Setelah itu ditampilkan anak-anak mudanya dan lain sebagainya. Terus terakhir diakhiri dengan jabat tangan gitu ya, agar semuanya kosong-kosong. Karena kita di bulan Ramadan, hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala sudah bersih lah. Anggap kita yakin bahwa ibadah kita diterima sama Allah Subhanahu wa taala. Secara hablum minallah, ikatan kita dengan Allah sudah bersih. Tinggal ikatan kita dengan hablum minan nas, dengan sesama kita, dengan sesama makhluk. Makanya hal-hal seperti wadan, halal bihalal dan lain sebagainya, kalau bisa ini digalakan. Karena apa? Setelah dengan Allah, hablum minan nas, kita saling minta maaf sesama kita. Ya, sesama kita. Kalau andai kata kita tidak saling memaafkan, kita akan perhitungkan nanti di akhirat dan lain sebagainya. Wah, ini lebih repot lagi. Hitungannya itu biasanya kalau satu kali dosa di dunia itu kita maafkan, kita bakal mendapatkan 10 kali lipat. Tapi apabila kita nanti akan hitung di akhirat nanti, itu hanya satu dengan satu lagi. Jadi tidak berlipat ganda. Ada sebagian ulama mengatakan seperti itu ya. Ala kulli hal, jadi setelah bulan Ramadan masuk ke bulan Syawal, kita saling memaaf-maafkan sehingga kita bersih dari suci lagi dengan Allah Subhanahu wa taala, suci lagi dengan teman-teman kita, seperti anak kecil lagi, tidak punya penyakit hati dan lain sebagainya. Setelah itu apa? Baru kita merayakan hari raya, hari kemenangan, atau di hari kemaaf-maafan itu kita merayakan hari kemenangan, karena sudah kosong, tidak ada dusta, tidak ada dosa di antara kita. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Apabila ada pertanyaan atau apa saja, silahkan. Wabillahi taufiq wal hidayah wal ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. واغفر لنا